Perkenalkan, kita dari kelompok 2 dan kita akan menampilkan naskah drama pendek mengenai perdebatan bersejarah antara golongan muda dan golongan tua yang memuncak pada peristiwa Rengas Dengklok, dan kita memberi judul itu Menunggu atau Merdeka. Bung Karno, ini sudah tidak ada waktu lagi. Jepang sudah bertekuk lutut. Ini saatnya kita menyatakan kemerdekaan sendiri. Kita tidak boleh gegabah, Khairul. Kita masih punya PPKI. Segala sesuatu harus dibicarakan dengan rapat yang resmi biar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. PPKI itu buatan Jepang, Bung. Jika kita merdeka melalui PPKI, dunia akan menganggap kemerdekaan kita adalah hadiah dari Jepang. Kita ingin kemerdekaan atas darah dan keringat kita sendiri. Justru karena itu kita harus hati-hati. Kita belum tahu posisi Jepang saat ini. Mereka masih memegang senjata. Jangan sampai rakyat menjadi korban. Tapi Bung Hatta, jika kita menunggu, sekutu akan datang menganggap kita masih jajah Jepang. Kita tidak akan dijajah lagi oleh Belanda. Jika Bung Karno tidak mengumumkan proklamasi malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak dan pembunuhan besar-besaran. Ini leherku. Saya taruh ke pojok itu. Dan potonglah leherku di malam ini juga. Saya tidak usah menunggu esok hari. Aku tidak akan bisa dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang menurut pertimbanganku membahayakan perjuangan. Kawan, kita bicarakan dengan kepala dingin. Semua menginginkan hal yang sama, Indonesia merdeka. Saya setuju dengan Bung Karno. Kita butuh kepastian hukum, namun saya juga paham kegelisahan kalian. Bagaimana kalau kita cari jalan tengah? Tidak ada jalan tengah untuk kemerdekaan. Pak Subarjo, pilihannya hanya sekarang atau kita dijajah lagi? Para pemuda memutuskan untuk membawa Insinyur Soekarno-Hatta pergi keluar kota agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Bung, maafkan kami, tapi kalian memaksa. Kami harus membawa Anda dan Bung Hatta keluar kota, ke Rengas Dengklok. Apa maksudnya ini? Kalian ingin memberontak? Bukan memberontak, Bung. Kami menjaga Anda dari pengaruh Jepang. Di sana, kita akan bicara tanpa gangguan. Di Rengas Dengklok, setelah diskusi panjang, Ahmad Subarjo datang menjemput dengan jaminan. Saya menjamin dengan nyawa saya sendiri bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat besok, tanggal 17 Agustus pukul 12 siang. Anda yakin, Pak Subarjo? Jika gagal, kalian boleh menembak saya. Sekarang, biarkan Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta untuk merumuskan naskah. Baiklah, jika ini mau kalian, mari kita kerjakan. Kita akan tunjukkan pada dunia bahwa bangsa ini lahir dari tekadnya sendiri. Saya akan menyiapkan mesin ketiknya. Mari kita kembali. Sejarah besar menunggu kita besok pagi. Pesan moral pada cerita ini menggambarkan bahwa meskipun terjadi perdebatan sengit, konflik antar generasi, tujuan akhirnya tetap satu, kedaulatan Indonesia. Tanpa desakan golongan muda, proklamasi mungkin tertunda. Tanpa perhitungan golongan tua, proklamasi mungkin berakhir dengan tragedi berdarah. Ini adalah naskah drama pendek mengenai perdebatan mengenai halo semuanya, kami akan melakukan. Tenang kawan-kawan. Tenang kawan-kawan. Tenang kawan-kawan. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Kita tidak boleh gegabah, Khairul. Kita masih punya PPKI. Kalau misalnya Tadi apa? Para pemuda memutuskan untuk membuat Soekarno-Hatta pergi ke Jepang agar tidak Rengas Dengklok setelah diskusi
tidak mengumumkan proklamasi malam ini juga, besok jika Bung Karno tidak mengumumkan proklamasi yang